pas menurunkan berat badan lagi bang, itu paling parah. Kita menurunkan berat badan itu kan kayak aku biasa itu menurunkan berat badan 22 kilo. 22 kilo kemarin ya, 22 ya. 22 kilo. Kita diri, tumbang itu kalau kita paksa, gelap langsung gini. Gelap. Satu malam itu bisa menurunkan 5 kilo, berarti 10 lbs kan. Waduh, itu dekat sama Tuhan kita. Sahabat Nusantara, kembali lagi di NTV News Doorstop. Kali ini saya sudah bersama the one and only atlet MMA Indonesia pertama yang tampil di ajang UFC. Siapa lagi kalau bukan JK Saragi. Apa kabar, Jack? Biar nggak slack katanya. Biar nggak slack. Ya kan gitu. Nah, kemarin kita udah berbincang lewat TikTok ketika JK belum bertanding ya. Di arena UFC, pertandingan kedua melawan Westin Wilson. Kita sempat berbincang. Nah, sekarang dia udah hadir di studio kita untuk berbincang lebih jauh lagi, lebih banyak lagi tentang siapa JK, seperti apa rencananya, dan apa cita-citanya ke depan. Jack, pertama-tama kita tentu harus bahas dulu nih soal pertandinganmu kemarin. Aku salah satu yang nonton dan berharap atau memprediksi, wah ini menang nih. Lihat 30 detik pertama udah agresif, tapi akhirnya kalah dengan submission ronde pertama. Apa yang sebenarnya yang terjadi, Jack, di atas oktagon? Ya, kalau di pertandingan itu ya semua bisa terjadi. Kita cuma bisa berlatih dan berharap menang. Tapi kan rencana itu bisa aja berubah. Karena kita tetap kayak saya itu harus tetap minta petunjuk kepada Maha Pencipta. Di setiap pertandingan saya serahkan. Ketika gagal kemarin berarti saya belum waktunya juara. Belum waktunya dan masih ada waktu kedepannya lah. Kalau dari segi teknik sebenarnya kecolongan nggak sih kan, Jack, kemarin? Ya namanya kecolongan ya gimana ya? Ya bisa jadi kecolongan karena saya bisa terlena di permainan dia. Dia bermain di ground fightingnya. Jadi itu basic dia, jadi wajar lah. 30 detik pertama itu 40 detik pertama aku lihat kau tuh masih bermain dengan gayamu sendiri, agresif, mendominasi gitu. Tapi setelah itu baru dia mulai dapat kuncian dan nggak lepaskan. Udah kau banting 2 kali kan kemarin tuh? Iya. Sebenarnya itu udah game plan dari pelatih. Cuman ya gimana ya? Kadang dia dapat ini kejadian ini sebenarnya kayak pertandingan saya di final Road to UFC. Ketika dia mau take down saya, dan pas di catch saya mau underhook, dia udah tangannya udah nempel gini. Jadi tenaga saya kan ini lebih kuat dia karena tangannya itu nyampe kan. Jadi otomatis ya apa ya, saya bisa kebanting gitu loh, jadi kebanting dan teruskan postur dia. Tapi itu bukan alasan, namanya udah kalah. Saya nggak pernah melihat ke belakang, selalu melihat ke depan karena tidak ada masa lalu, yang ada masa depan. Oke, menarik. Tapi aku sedikit lagi lah soal pertandingan, habis itu kita lupakan untuk membahas yang berikutnya gitu. Itu kan kemarin katanya sebenarnya kalau di media-media luar itu bahwa itu adalah teknik kuncian triangle armbar. Itu seberapa mematikannya sih di arena UFC? Karena ini katanya yang ke-12 kemenangan lewat triangle armbar, yang ke-12 di panggung UFC. Itu memang teknik yang lazim atau memang seperti apa sih? Sebenarnya itu teknik biasa sih. Biasa karena ketika dia triangle saya, itu kan menghentikan pernapasan. Dan saya masih bisa bernapas. Ketika saya dilihatnya bisa, dia ngambil tangan. Dan saya itu ngetep bukan karena kecekek. Bukan. Tapi karena tangan saya, sikut saya gitu. Dia tangan saya ditaruh di ketek dia, jadi dia kayak bridging gini, baru ini mau patah. Gitu. Iya. Jadi berarti bukan triangle choknya itu yang, tapi armbarnya yang jadi berbahaya kemarin. Berbahaya. Ya. Oke, baik. Kita lupakan dulu lah pertandingan yang kemarin karena ini baru pertandingan kedua untuk JK Saragi, karena masih ada 3 pertarungan lagi, Jack, di arena UFC ya, dari kontrak. Bukan UFC. Di arena UFC sih sebenarnya. Di mana? Dalam kontrak UFC. Iya, kontrak UFC. Karena kan gimana nih? Kalau kontrak itu kita habisin dulu kontrak ini. Kalau yang kita bagus performanya dan terus ada daya jualnya juga, ya otomatis kan
kita bisa dikontrak lagi gitu. Oh iya, nggak, maksudnya kontrak yang pertama ini kan masih ada 3 pertandingan untuk UFC kan, berarti iya benar. Nah, masih ada 3 pertandingan lagi dia di UFC untuk kontrak pertama ya, ini untuk kontrak pertama. Kontrak pertama ya, kita doakan tentu bisa menyelesaikan 3 pertandingan ini dengan kemenangan dan mendapat kontrak-kontrak berikutnya, gitu nggak Cik? Pastilah. Nah, sekedar informasi juga, ini pertandingan keduanya. Yang pertama JK Saragini menang atas Lucas Alexander ya. Tuh, dan jadi ini kekalahan pertama JK di arena UFC sejak dia pertama kali dipromosikan atau di orang pertama kalah di UFC dan orang Indonesia pertama yang menang di UFC dan orang Indonesia yang kalah di UFC. Yang penting pertama ya. Oke. Baik. Jadi itu dia sepintas kita bahas soal pertandingannya. Kita mau lebih jauh lagi kita mau bahas soal ininya JK Saragini. Sebenarnya udah banyak yang membahas JK Saragini dari dulu dia pertama kali masuk ke UFC, atau sebelumnya juga banyak dibahas waktu main di Road to UFC ya. Orang-orang mulai terkesima lihat penampilan JK di arena MMA. Nah, tapi di sini kita coba ulas atau kita korek lebih dalam lagi, sebenarnya siapa sih JK ini. Jack, sebenarnya kau tuh siapa sih Jack gitu? Ada yang bilang kau tuh orang yang suka berantem, ya kan? Ada yang bilang kau itu nggak ada takutnya, ya kan? Ada yang bilang kau itu kalau orang ini berdarah panas, ya kan? Darahnya panas gitu, gampang panas. Mana yang benar sebenarnya? Siapa sih sebenarnya JK itu aslinya? Kalau boleh cerita. Sebenarnya itu benar semua, Bang ya. Tapi kan di kehidupan sehari-hari sebenarnya itu betul. Apalagi, tapi saya nggak pernah ribut gara-gara masalah saya. Gitu. Dan saya nggak pernah bermasalah. Iya. Saya itu bermasalah gara-gara teman saya. Saya itu sering bermasalah itu memang gara-gara bela kawan kan. Karena mungkin gara-gara gimana ya, saya nggak suka kawan saya, saudara saya, dan orang-orang yang dekat sama saya diganggu orang. Kadang saya berani mati gitu loh gara-gara bela kawan saya. Jadi itu yang terbawa-bawa sampai sekarang. Sampai bapak saya mau mati aja, mau meninggal, dia pernah nasihatin, kau jangan gara-gara temanmu kau rusak, gitu. Karena bawa parang ke kampung orang pun pernah kan, gara-gara kawanku diganggu, terus ribut sama anak kampung, sering. Waktu terjadinya itu sebenarnya mulai SMP. Saya pernah di Kompas, dipalakin kan. Jadi terbawa-bawa, aku nggak mau lihat orang di toko-toko gitu, kayak dibodoh-bodohin, kayak dibully lah istilahnya ya. Jadi saya nggak suka. Dan sampai saat ini saya nggak pernah melakukan bully kawan. Jadi sebenarnya masalah-masalahmu itu sebenarnya bukan masalahmu gitu ya, masalah orang malah yang jadi berantem malahnya jadi JK Saragini gitu ya. Oke Jack, nah kau tuh sebenarnya anak keberapa sih Jack? Saya anak kedua dari 4 bersaudara. 4 bersaudara. Tinggalnya di Simalungun. Tinggalnya di Simalungun semua kami. Sekolah di sana juga. Sekolah di sana. Abang adik aku di Siantar. Aku di kampung karena kan aku lebih dekat sama bapak. Apa-apa aku kan kalau libur sekolah itu pulang kampung, bantu ngapain sawit, ke ladang gitu. Jadi aku nggak dikasih jauh-jauh. Sana ada sawit sama ladang juga ya? Iya, makanya nggak dikasih jauh aku. Oh gitu. Nah, selama di kampung itu orang mungkin nggak tahu ya, udah pernah nanya soal pendidikanmu itu sebenarnya apa ya, Jack? Pendidikanku cuma SMA lah, itu pun mentok-mentok gara-gara. SMA apa SMK? SMK. Jurusan? Pertanian aku, Bang. Oh, pertanian. Iya. Oke. Di SMK Negeri 1 Raya. Iya. Oke. Ya, aku pun tamat itu gara-gara prestasi sebenarnya, Bang. Otak enggak ada ya. Jangan gitu. Iya. Gimana? Aku nggak pernah masuk sekolah kan. Oh, karena udah atlet dulu udah ya, atlet. jadi sering. Mulai SMP saya udah tanding kan. Bukan karena otak nggak ada, mungkin karena kesibukanmu jadi atlet. Enggak, memang Tuhan kasih talenta untuk gitu. Bertarung aja gitu loh. Oh gitu. Iya. Jadi kau nggak masalah gitu, orang bilang kau tuh nggak, sebenarnya di sekolah nggak ada ini. Enggak, gitu. memang iya kan. Oh, memang iya. Guru ngajar aku tidur kan. Mau gimana? Iya. Kadang ya. Jadi bidangmu bukan di studi ya, di akademis. Studi, tapi kan kita harus perlu belajar itu juga kan. Namanya kita di negara Indonesia ini ya kan, tanpa ijazah nggak bisa kerja. Ya harus mau nggak mau harus ada ijazah. Makanya sekolah itu kita nggak ada ngejar ilmu, ngejar ijazah kan gitu.
Ada yang ngejar ilmu. Kan versiku bang. Versimu. Ya. Baik, intinya pendidikan penting lah. Apapun itu tujuannya, tapi pendidikan itu penting gitu. Nah, yang oke, jadi berarti pendidikan oke sampai SMA. Nah, mulai bertanding sebenarnya. Mulai bertanding itu saya mulai SMP. Mulai berantem pertama umur berapa? Umur SMP aku umur berapa ya? Itu 12 tahun. 12 tahun, maksudnya itu di berantem yang memang resmi ya, maksudnya Resmi, di kejuaraannya. resmi. Oke. Tapi kalau mulai berantem itu mulai SD pun udah berantem bang, ya. Yang gue kita jangan menonjolkan kekerasan. Jadi ini yang pasti di arena aja nih kita bahasnya. Arena berarti umur 12 tahun udah main di arena. Apa itu pertama? Wusu sama boxing. Tinju. Tinju ya. Oke. Itu mewakili sekolah atau mewakili sekolah, mewakili daerah, mewakili Indonesia. Iya. Nggak pernah semua. Itu kalau yang itu berarti amatir jatuhnya ya? Amatir bang. Sampai tingkat apa? SEA Games? Sampai ya. Asian Games Junior. Asian Games Junior. Ya. Pon pernah main? Pernah waktu di Merauke, tapi udah ini kan udah tamat sekolah. Udah tamat sekolah. Ya. Oh, oke. Nah, berarti awalnya nih masuk. Kan kau sebelum main di arena gitu kan berarti kan ikut salah satu seni bela diri lah gitu. Ya. Itu pertamanya dikenalin atau kau tuh memang udah pengen masuk di sini gitu atau lihat orang atau lihat siapa gitu? Sebenarnya awalnya tuh aku nggak suka berantem sebenarnya bang. Nggak suka lihat orang berantem. Oh. Kan. Jadi nggak suka nonton. Nggak suka. Tinju. Ya nggak suka gue tuh. Yang kayak gitu-gitu nggak suka. MMA juga nggak suka. Nggak suka. Karena cita-cita aku jadi tentara dulu. Oh, cita-cita. Jadi tentara gara-gara aku sekolah. Oh. Kakak kelas kita yang merokok, kita yang beli rokok. Kayak kan orang bodoh bang. Aku kan anak kos. Ih, ngapain kalau kayak gini kan? Jadi sekolah. Jadi dari situlah aku masuk bela diri. Oh, biar nggak dibully lah sama mereka ya. Kelas 1, kelas 2 udah mulai aku tanding kan. Di situ Kontami lah yang bully aku itu kan. Pantang ada kawanku diganggu sedikit, berantem lah terus bang. Oh. Jadi nggak fokus lagi sekolah. Jadi fokusnya di situ. Fokusnya situ terus latihan gitu. Iya. Tapi dilarang orang tua juga. Oh, sempat dilarang? Bukan sempat, sampai saat ini pun masih dilarang sama mama kan. Oh, main di UFC juga dilarang? Iya, takut mamaku. Nggak pernah sama sekali mamaku nonton. Oh gitu? Iya, nangis terus. Kemarin baru diteleponnya aku. Baru diteleponnya habis tanding kemarin. Dari pertandingan pertama juga nggak pernah nonton? Nggak pernah. Dia nangis aja terus, nangis. Tapi gimana? Udah ini jalan hidup anaknya kan. Oh. Nah, Jack, udah jalan hidup. Jadi berarti ya aku juga sempat lihat lah perjalananmu di arena bela diri ya, arena pertarungan. Kau sampai main juga nggak cuma di kejuaraan resmi yang memang ini, kau main juga di Pencak Dor ya yang di Kediri. Itu bisa cerita nggak? Pertama kau tuh masuk ke situ emang udah ada orang yang ngajak atau datang aja gitu? Pertama-tama sih penasaran kan. Keren sih pertandingannya kan bang. Lihat di mana? YouTube dulu. Di YouTube. Nggak pakai sarung tangan. Iya. Tangan kosong kan, mainnya di bambu-bambu gitu kan, rame yang gitu. Udah datangin aja ke sana, pengen main gitu. Datang langsung main. Datang, aku telepon dulu apa di sana kan ada kenalan kan Pak Ustadz dulu gitu. Ya udah datang aja lah gitu. Nanti kita cari lawanmu di sini gitu, main. Enggak tanpa persiapan apa gitu. Enggak ada, cuma datang aja. Terus datang itu main. enggak ada divisinya kan? Itu kelas bebas kan? Bebas. Contohnya mau 100 kilo, mau. Iya. Kalau untung-untungan kan kayak ini dapat yang ringan-ringan kan, kalau pas nggak untung itu dapat yang besar kan. Iya. Jadi motivasimu itu situ memang cuma mau jajal kemampuan, jajal kemampuan. Kemampuan sih, pengen tanding aja gitu. Pengen tanding ya. Iya. Oh. Suka berantem bang. Iya. Nah, ini ya gimana ya? Sekarang suka berantem, sekarang kok tampangmu makin ini kan, sangar, badan gede, ya main di UFC pula gitu kan. Orang kan nanya, ada yang kau takutin nggak? Tuhan. Yes, ya semua orang takut Tuhan sih di luar. Sama mama lah. Mama ya. Tapi gelap aku takut juga. Terus kok. Gelap, ketinggian, kedalaman. Matikan lampu kayak gini tuh takut kok? Takut aku bang. Tidur sendiri pun takut sebenarnya. Cuman gara-gara ular juga takut aku. Fobia apa takut? Hah? Memang takut. Takut yang. Aku nggak tahu. Fobia atau apa? Fobia ya, kalau fobia itu kan kita lihatnya udah langsung. Iya. Itu malam takut ya. Baru kayak malam itu kan kalau tidur sendiri kayak, makanya kalau aku tidur sendiri, kalau di hotel itu lampunya gini terang ya. Terang ya.
Pasang musik pula lagi nggak? Enggak. Oh, yang paling penting terang ya? Iya, Oke. terang. Ya ini dia fun fact dari JK Saragi, ngelawan orang dimanapun, ukuran berapapun berani, tapi kalau mati lampu, jalan gelap aku takut juga. Iya. Okay. Ketinggian terutama. Ketinggian ya? Ketinggian. Oke, baik. Makanya Tuhan itu baik bang, nggak diloloskan aku jadi tentara. Iya, karena nanti bisa di hutan suruh tempur, malam-malam kan, suruhnya berondok, supaya teriak-teriak gitu. Iya, suruhnya apa? Sembunyi ya. Iya, sembunyi. Nggak bisa ketakutan sendiri gitu. Ya. Baik, Jack. Oke, maksudnya udah berantem apa segala macam, udah merintis karir di dunia yang memang sejak awal juga itu yang menurutmu yang kau bisa gitu kan. Udah berkarir di jalurnya yang dulu kau anggap sebagai satu-satunya yang bakatmu lah gitu, yang berantem gitu. Nah, sekarang udah masuk di UFC. Di luar itu sebenarnya ada gak sih harapanmu atau cita-citamu mungkin di luar itu sebenarnya yang mungkin ini bisa juga nih jadi ku kejar juga nih di luar UFC gitu, di luar MMA lah, di luar bela diri gitu. Sebenarnya dalam hidupku itu aku selalu berprinsip kayak ini ya bang, kayak air ya, ngalir aja udah. Mau apapun kita dapat ya udah kita syukurin gitu. Tadi kayak harapan saya ke depannya saya bisa membawa adik dan saya lebih dari saya. Ada penerus lah ya. Ada penerus seperti yang saya buat sekarang kan. Semoga bisa seperti saya, karena kan olahraga ini talenta. Nggak semua orang bisa jadi petarung. Ada bisa petarung tapi nggak bisa jadi juara. Iya. Memang betul-betul memang garis tangannya jadi juara memang. Iya. Dan saya ini bukan, kalau dibilang saya ini bukan paling hebat di Indonesia ini. Tapi saya punya jalan yang mulus untuk menuju UFC. Menurut saya. Nah, itu juga menarik sebenarnya. Banyak petarung-petarung atau petarung-petarung MMA ya di Indonesia sekarang ini ya. Itu kan udah mulai menjamur lah, orang main mixed martial art dan segala macam. Apa sih yang membedakan JK sampai akhirnya bisa dapat jalur ke UFC gitu loh? Apa di titik mana JK itu berbeda dengan teman-teman yang lain gitu? Karena kan lu main pencakdor, JK main pencakdor juga main di mana, di kejuaraan di lokal di sini juga main. Nah, tapi kan yang akhirnya bisa lolos ke UFC baru JK. Menurut saya sih yang berbeda itu apa ya? Karena saya main di Road to UFC juga pengganti. Bukan yang saya utama pengganti ya. Iya. Saya pengganti atlet dari Cina. Terus saya pun bingung kan. Mungkin karena saya selalu ikhlas dalam membantu kawan, mungkin itu juga kan. Dan selalu mengutamakan keluarga juga. Ya walaupun bandel, saya tetap mengutamakan keluarga gitu. Jadi lebih ke faktor keberuntungan atau mungkin keberuntungan sih. Menurut saya keberuntungan. Nah, tapi bagi teman-teman yang mungkin berpikir bahwa ya mungkin keberuntungan iya, tapi dia pengen masuk ke jalur yang udah kau jalanin sekarang ke UFC lah. Apa sih modal mereka itu yang paling utama sebenarnya? Ya modal utama itu menurut saya ya disiplin ya. Disiplin dalam latihan. Dalam latihan, pola makan, pola tidur, semua harus disiplin menurut saya. Karena tanpa disiplin kita nggak bisa. Kita nggak bisa, contohnya saya mau jadi petarung, saya ini nggak bisa kalau tanpa usaha. Kita harus berusaha juga. Saya itu kalau memang mau tanding betul-betul bang, walaupun saya suka minum, suka ini, saya stopin semua itu. Untuk pertandingan. Saya memang fokus. Nah, Jack, UFC itu kan memang panggung tertinggi lah ya, puncak-puncak tertinggi lah untuk orang atlet-atlet MMA ya. Nah, tapi menurutmu itu sebenarnya semuanya senang semua atau memang ada susahnya juga ketika kau udah masuk di sana gitu? Sebenarnya banyak susahnya bang. Banyak susahnya. Senangnya pas menang aja bang. Pas menang ya. Susahnya apa ini? Nah ini yang harus orang paham sebenarnya bahwa persiapannya. Ya boleh. Persiapannya gimana? Waduh latihannya setengah mati bang. Latihannya setengah mati. Tapi namanya proses kan nggak ada yang indah. Itu latihannya itu capek dan beresiko juga nggak sih? Capek, resiko, pernah aku cedera, bahu apa semua banyak lah cedera. Itu yang harus dijalani selama latihannya. Risiko kita kan, karena kita yang mau kan, bukan dipaksa. Makanya pelatih saya bilang banyak yang pengen sepertimu. Ini pekerjaanmu, ini hobimu kayak. Karena dia tahu hobiku kan, aku dilihat semua kan. Dia sebelum memanggil saya ke Amerika, dia melihat rekod saya dan pertandingan saya.
memang dia lihat kau itu petarung ganas, makanya saya dijuluki kayak anjing gila. Jadi pas menurunkan berat badan lagi bang, itu paling parah. Kita menurunkan berat badan itu kan kayak aku biasa itu menurunkan berat badan 22 kilo. 22 kilo kemarin ya, 22 kilo. Satu malam itu bisa menurunkan 5 kilo, berarti 10 lbs kan. Waduh, itu dekat sama Tuhan kita. Kadang kita ngomong nggak ngerti bang. Kemarin halusinasi? Kan, iya, kayak ngomong nyanyi gitu kan. Yang kita wawancara itu kan tapi nggak halusinasi kan? Enggak, itu enggak, masih waras. Masih waras. Kalau menurunkan berat badan itu dibungkus pakai aluminium foil itu bang. Iya. Dehidrasi soalnya. Iya, kadang teriak-teriak aku kan, teriak-teriak, marah bang, tapi nggak sadar. Sampai gemetar. Itu biar keringatnya cepat keluar. Biar keluar semua, biar dikuras. Jadi ya dehidrasi sih jatuhnya jadi. Baru kita diri, tumbang itu kalau kita paksa, gelap langsung gini, gelap. Parah bang, serius. Tapi setelah timbang badan, waduh udah kayak di surga kita bang, serius. Makan bebas ya kan. Apa kita takutkan tanding coba? Bayangin, latihan sekarang, latihan itu 2 jam, sparring. Besok latihan lagi, coba mau bengkak mata kita, latihan lagi. Kalau tanding kan cuma 15 menit. Untung-untungan bisa KO lawan kita kan, nggak pala capek. Besok udah tenang kan? Udah. Kalau di latihan hari ini pincang, masih ada tangan yang satu main latihan kan. Gitu. Kalau tanding cuma 15 menit udah selesai. Seberat itu latihan di persiapan UFC Amerika. Wah, parah loh bang. Aku pernah 1 minggu itu nggak bisa diri, sakit pinggang. Itu karena kena pukul atau? Enggak, latihan grappling. Oke. Dibalik-balikkan orang itu aku kan. Gimana lah bule-bule itu kan. Terus ini kalau masalah berdarah itu tanding udah biasa, latihan udah biasa. Terus cedera. Udah biasa itu di sana. Jadi porsi latihan setiap hari berapa jam? Aku 2 kali sehari. 2 kali sehari? 2 kali sehari, 2 jam. Terus aku ada latihan tambahan. Aku latihan tambahan biasanya. Ya, dari semua latihan, dari semua jenis gerakan, yang paling bikin capek itu apa? Latihan wrestling. Wrestling? Iya, wrestling. Sama fisik. Capek kali. Udah kayak, aduh. Kadang kalau ingat itu sebenarnya nggak pengen balik ke Amerika. Cuman membungkam orang-orang yang menjatuhkan kita waktu kalah. Karena itu jadi motivasi, bukan jadi down aku bang. Jadi ini aku tadi latihan ini. Gitu. Latihan. Ini latihan tadi di hotel. Di hotel. Karena aku mau bungkam mulut-mulut orang yang mengecilkan itu. Karena kan namanya pertarungan. Pertarungan aja ada menang kalah. Nggak mungkin menang terus. Jadi susah menjelaskan itu sebenarnya. 10 kemenangan itu bisa hilang dibuat 1 kekalahan. Sama 1000 kebaikan hilang dibuat karena 1 kesalahan. Itulah manusia. Jadi yang cuman kalahnya jadi lihat ya. Iya, menang pun aku nanti 10 kali nih. Contoh ya, kalau kalah bisa sekali. Menang. Kalah sekali. Yang kalah itu yang diingat. Makanya banyak orang atlet itu kan yang pernah kejadian itu atlet kan. Dia nggak mengingat siapa-siapa yang mendukung dia. Dia mengingat siapa yang menyakitin dia. Itu nggak bisa. Jadi trikmu menghadapi bulian atau hujatan netizen yang seperti itu ya. Kau mengingat siapa yang mendukung, bukan mengingat siapa yang. Mama saya membesarkan saya bang. Dia bertaruh nyawa untuk melahirkan saya. Masa saya gara-gara chatting-chattingan doang bully-bulian orang saya jatuh. Mama saya numpah-numpahkan darah ini segala macam sampai saya bisa hidup sehat seperti ini. Itu saya ingat. Ngapain ingat-ingat orang yang nggak pernah berjuang sama kita. Mama kita yang berjuang mati-matian, masa kita sia-siakan perjuangan itu? Makanya dalam hidup saya itu sebenarnya main di UFC ini saya nggak ada artinya sebenarnya menurut saya. Karena saya belum bisa bermanfaat sama orang-orang di sekitar saya. Kita bahas lebih jauh lagi nanti soal manfaat pemain di UFC ini. Tapi ini mau tanya lagi soal ini di Amerika. Udah 2 kali ya, Udah jalan 3 tahun aku di sana. Iya, 3 tahun. 3 tahun tapi durasi berapa lama? 2 bulan. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Nah, tapi tadi kan kau cerita pahit-pahitnya aja kan? Masa nggak ada yang happy-nya gitu? Maksudnya happy-nya itu dalam artian ya mungkin kan kayak kemarin kalau aku lihat kau ketemu banyak atlet-atlet luar juga di situ kan, itu bukan happy sebenarnya.
untungnya lah, ada makin banyak di sana latihan, makin banyak lawan kita. Oh gitu ya. Kayak kemarin siapa sih? Paddy Piblet, nah gitu-gitu. Terus Morgan. Nah, ada petarung-petarung dari Meissen, banyak lah petarung-petarung. Itu kan buat menambah apa namanya? Ilmu kita. Ilmu di MMA kan cukup membantu gitu loh. Ya, itulah senangnya Bang. Kita bisa bertemu sama petarung-petarung dari Italia, dari mana-mana kita ketemu kan. Terus pelatih-pelatih yang bagus, pelatih legend, Mark Fiore itu kan sampai fotonya pun ada di UFC PI itu. Tanda tangannya. Dan dia udah kemarin yang aku habis tanding itu 22 tahun lah dia jadi corner di UFC. 22 tahun. Iya. Dan dia kau dekat banget sama Mark Fiore kan? Dia udah kayak orang tua saya, Bang. Kalau sama guguknya anjingnya juga kan udah kayak. Iya, udah kayak. Makanya kalau aku dimarahin Coach Mark, anjingnya itu marah. Oh gitu. Iya, marah. Mau nangis anjingnya. Oh. Dia nangis ya. Kalau saya kiri pulang ke Amerika, habis itu pulang ke Indonesia, pulang ke Amerika lagi nanti gitu. Anjingnya datang itu kayak meluk kita, langsung dilompatkan itu lompat. Iya. Di situlah enak, Bang. Teman anjing rasa teman, Bang. Teman rasa anjing. Teman rasa anjing. Iya itu nggak bisa dibalik itu. Anjing rasa teman, ya. Tapi di sana memang iya, Bang. Bisa berteman dengan anjing, tapi jangan teman kayak. Ya. Setia anjing, Bang, di sana, Bang. Ya. Nah, teman-temanmu kan dari atlet semuanya ya, maksudnya dari berbagai negara lah gitu. Dari Italia, dari Inggris. Tapi kalau kemarin aku sempat ke sana itu kan latar belakangnya semua hampir mirip itu. Sama-sama semuanya bermasalah dengan kehidupan sosial, ada yang berantem, ada yang tinggal di tempat Bronx, daerah Bronx. Cuman satu seingatku dulu ada yang orang rumahan gitu, lupa aku namanya siapa, orang Inggris apa ya. Nah, sisanya itu semua lahir dari daerah-daerah keras lah istilahnya. Saat gabung di dalam kan kalian satu latihan ya, dulu satu mes kan gitu kan. Itu ini juga nggak sih, clash juga nggak sih, atau memang malah jadi saudara gitu? Enggak, kita udah kayak saudara, Bang. Oh gitu ya. Kita saudara, kadang kalau kita bilang curhat-curhatan nggak tahu juga aku bahasa Inggris kan. Oh gitu. Paling ku ajari orang itu Horas le gitu. Udah tahu semua. Kalau nyapa aku jangan panggil hello le gitu, jangan. Pakai Horas. Semua udah Horas itu. Horas le katanya. Orang-orang yang dari semua luar. Bule-bule itu. Horas le katanya. Tapi kadang ku ajari juga kan bahasa-bahasa jorok kan. Iya. Tapi bagus sih. Biar tahu juga orang itu kan. Biar kalau dimaki orang tahu dia artinya. Ya tahu dia ya. Baik, tujuannya baik walaupun bahasanya nggak baik gitu kan. Oke lah, bisa diterima itu. Nah, nggak baik itu, Bang, mengajarkan anggota tubuhnya kan, itu. Tujuannya kan baik, walaupun yang kau ajarkan itu sebenarnya bahasanya itu nggak baik. Ya udah, kita skip lah yang itu. Nah, ya udah, itu di mes itu semuanya akur ya. Akur, Bang, nggak pernah kita berantem pun gara-gara sparring aja sering. Karena keras-keras kan aku balas keras. Kadang sampai di stopin pelatih. Tapi habis sampai di situ aja. Habis di situ aja. Kita pelatih itu kalau udah selesai latihan senyum-senyum semua. Pas udah latihan, aduh udah kayak anjing gila, Bang, marah-marah terus. Tapi udah selesai latihan, balik lagi dikusut kita, yang cedera-cedera dikusut apa segala macam. Dulu aku inget ini yang kalau ada bengkak di sini. Iya, kuping kan udah hancur juga ini. Iya, ditarik pakai apa? Suntik sedot darah. Pakai apa? Spet. Nah, oke, yang paling kompak di sana siapa, Cek? Paling kompak aku semua kompak, Bang. Iya. Ada gak yang paling yang paling sering jalan mungkin atau enggak, jalan nggak pernah aku jalan. Jarang. Aku di rumah aja. Oh. Selama di San Diego di rumah. Makanya anak rumahan, Bang. Iya. Anak rumahan di San Diego tapi kan. Iya. Kalau di sini juga rumahan nggak pernah di rumah. Nggak pernah itu makanya. Iya. Kalau di sini nggak pernah di rumah, kalau di sana anak rumahan San Diego. Oke. Nah, selain itu kan ya di sana juga pasti fasilitas lah ya, Cek ya. Iya. Bisa apa aja sih fasilitas yang menurutmu di sana itu memang ini kelas dunia sih, kelas top lah ini fasilitasnya gitu. Fasilitas di sana ya memang betul-betul ya profesional ya. Kita nggak ngurusin pertandingan lagi. Kita nggak ngurusin contohnya tiket lah, apalah, udah memang disiapin semua. Dari makan, dari penginapan, dari transport ke tempat latihan, semua lah, vitamin, semua difasilitasin dengan asuransi juga difasilitasi sama Mola semua. Mola ya, paling Mola. Nah, apa namanya? Oke, itu udah maksudnya keuntungannya yang pasti yang sebenarnya yang paling menjanjikan itu ya memang sebenarnya jalur menuju ke title
UFC-nya ya, ke perebutan gelarnya sebenarnya kan, karena kau kalau nggak ada di situ kan nggak mungkin juga dapat kesempatan buat nanti ke sana gitu. Nah, ini masih ada 3 pertandingan lagi untuk kontrak pertama. Nah, rencanamu ke depan gimana sih? Ya, rencana ke depannya harus udah ada ngincar milih lawan atau lawan itu udah ditentukan promotor, Bang. Karena promotor yang menentukan, kita beda sama tinju. Oh iya. Tinju bisa manajer yang carikan. Kalau kita memang promotor semua. Dynamite itu kan ada yang cari-cari pertandingannya kan. Dia ada listnya semua itu. Iya. Dijumpakan. Makanya yang di sana itu kan memang rata-rata udah memang yang terbaik kan. Iya. Jadi mau siapapun hadapin aja lah, udah samanya sakitnya itu. Begitu. Iya. Yang penting divisinya sama ya. Karena aku gini, Bang, dalam pertandingan itu aku nggak pernah berpikir untuk menang, berpikir untuk bisa bertanding aja yang baik. Karena udah ini ya, udah hukum alam ya. Kalah menang itu udah hukum alam. Kalau memang kita menang ya rezeki, kalau kalah ya latihan lagi gitu aja. Oke, berarti targetmu berapa pertandingan lagi untuk? Ya target ya mungkin ya kalau masih dikontrak ya bisa sampai 5 tahun lagi lah. 5 tahun lagi? Ya 5 tahun lagi baru pulang kampung. Jadi apa? Ya saya membina adik-adik saya ke ladang, terutamanya itu saya punya ladang? Punya, Bang. Punya dong. Ya. Ladang apa, sawit? Sawit ada. Apa lagi? Adalah sebagian lah. Terus kan aku fokuskan sekarang kan membina atlet-atlet yang ada di Santar Simalungun. Iya. Ada beberapa ada yayasan ya kalau nggak salah ya, apa sih? Saya baru mendirikan, sebenarnya yayasan ini udah lama aku dirikan. Istilahnya dulu aku dirikan camp ini untuk membina adik-adik yang nggak punya dana. Ya dalam bentuk apa ini? Tempat latihan? Tempat latihan saya atau? Siapin tempat latihannya, saya siapin mesnya. Kadang kalau mau tanding saya siapin fasilitas vitaminnya. Udah mulai tahun berapa? Mulai 2019. Udah atletnya tahun. Udah ada apa namanya? Ada namanya? PSSC. Patunggung Simalungun Santar Club. Oke. Udah ada berapa atlet yang udah ratusan orang. Ratusan? Iya. Dan ada sekarang ada di Kazakhstan lagi latihan, ada berangkat cabang bela diri apa aja? Ada yang MMA amatir, ada yang udah profesional, ada yang kickboxing, wushu, muay thai, semua kita ini kan. Oke, yang profesional juga ada? Ada, Bang. Yang baru tanding kemarin Ajay Pasaribu yang KO cepat itu. Cuman berapa main di mana dia? Di One Pride. One Pride, dan terus ada 2 orang bulan 8 main juga di One Pride. Bulan tanggal 10 ini ada juga main di One Pride. Nah, itu sistemnya gimana? Mereka datang, saya terus berlatih, ada pelatihnya berarti? Ada pelatih saya siapin. Saya siapin, terus mau kadang kalau memang saya siapin juga saya siapin juga vitaminnya. Kalau memang ada rezeki kan, saya kan mengandalkan pertandingan saya. Kalau saya dapat rezeki lebih, ya aku sisihkan sama orang itu. Dan ada juga yang kusekolahkan, ada 4 orang yang kusekolahkan, ada SMP 2 orang, SMA, dan di Medan ada anak kuliah juga yang di rumah tinggal. Apa kendalanya sekarang, Jack, dari program ini? Apa yang masih? Dana, Bang. Dana ya? Iya, karena aku kan main tunggal. Belum ada yang support ya? Belum ada. Oke. Nah, di luar jalurmu merintis karir di UFC juga kau tuh masih mikirkan orang-orang di sekitarmu ya? Ya pasti, Bang. Ini kan cuma titipannya nih, Bang. Kalau selagi bisa kita bagi, kan tukang parkir nggak bisa dibagi kan, cuma jaga aja dia kan. Kalau kita kan ada titipan dari Tuhan. Memang sama kita yang harus kita bagi. Bagi dulu ke orang lain ya. Orang lain. Ya misi sosialnya ada ya untuk kampung kita lah. Simalungun ya. Nah, kau juga rajin juga bersuara soal jalanan yang rusak di daerahmu situ gitu kan. Itu seberapa tertinggal sebenarnya sih Simalungun tempatmu itu? Daerah apa sih namanya? Simalungun. Iya, kan setiap kecamatan ada jalan rusaknya, Bang. Jadi itu ikon setiap kecamatan sebenarnya. Oh gitu. Iya. Setiap abang jalan dari Medan itu udah goyang dia, itu Simalungun. Kalau udah enggak ada yang nelpon abang, jangan didramatisir lah. Kalau enggak ada lagi nelpon abang, udah Simalungun. Enggak ada jaringan. Oh gitu. Iya. Ya ampun Tuhan. Jangan gitu. Abang. Jangan abang sepele sama orang kampung kami itu. Bukan sepele kan. Gitu. Kau yang bilang. Iya, gitu udah nyampe Amerika, Bang. Ya itu dia, makanya aku bilang kan agak. Iya, agak lain kan. Agak lain. Agak lucu juga. Satu atletnya udah di Amerika, udah
Udah dua kemarin kan si John Saragi itu ya, udah si nyampe John, ke Amerika. Ya, ini ponakannya. Ponakan apa? Adek lah. Ya. Nah, dia udah di Amerika, udah lihat modernisasi di sana, jalan bagus, ini segala macam. Jaringan nggak lelet ya kan. Ya. Kita pulang kampung lagi, balik lagi. Kalau Jakarta kan bunyi handphone ke kuping. Kalau di sana taruh handphone di kayu, kalau bunyi kuping ke handphone, Bang. Nak manjat? Enggak, manjat gini dia, halo gitu kan. Gitu kalau masalah kemarin, apalagi Zoom kemarin kan. Iya. Kayak orang kampungku bapak itu semua buat apa, rumah pohon di situ lo belajar kan. Kasihan kali, Bang. Ada manjat ya kan. Kita pikir belajar, rupanya main game juga gara-gara manjat durian. Iya. Oh iya. Nah, sekarang kan fenomena yang sekarang ini kan yang lagi rame itu judi online. Judi online. Iya. Di kampung ada? Ada, Bang. Walaupun gak ada jaringan, Bang. Gak ada jaringan, manjat, Bang. Serius kau? Iya, ada sampai bukit-bukit gini, bukit-bukit gini kan. Iya. Ngapain orang gini kan? Main judi, udah mau habisin uang. Cari jaringan lagi dingin-dingin malam-malam kan. Oh gitu? Iya, gila. Memang bagus sih. Parah. Omsetnya judi online itu. Ya, omsetnya buat yang bandarnya, tapi buat yang main. Ya, yang lucunya itu kan penghasilan pas-pasan. Iya. Contohnya berapa penghasilan di kampung, Bang? Habis buat judi. Ngutang lagi kan. Ya itulah, mudah-mudahan lah bisa diberantas judi online. Karena ternyata di kampung yang nggak ada jaringan aja masih ada orang. Nanti aku spill. Kalau gue spill, main skater orang itu, heran aku. Iya. Oke, Jack, kita udah banyak ngobrol-ngobrol. Nah, ini harapanmu lah. Sebenarnya Jack, apa Jack? Ini ya ada tiga lah kalau kita bagi ya. Satu dari sisi seorang bapak lah, kalau kan sekarang kan bapak 2 anak sama. Nah, terus ada satu lagi karirmu di UFC, satu lagi ya tadi misi sosialmu itu. Apa yang dari tiga ini ya, keluarga lah dulu. Keluarga gimana? Kira-kira apa harapanmu ini ke depan ini? Ya, harapanku ini pasti kan, ya anakku bisa bertumbuh besar dengan sehat dan bisa menjadi anak yang takut sama Tuhan dan taat kepada orang tua, pasti kan, Bang. Ya, normatif lah. Ya. Dan terus ya untuk misi sosial saya pasti saya lebih memperbanyak lagi atlet-atlet yang saya bina. Yang saya bina ini memang yang tidak ada ekonominya lah. Ya, ekonominya kurang mendukung. Dan saya akan memperbanyak itu semua yang saya bina, dan saya juga di Raya nanti mau bangun tempat latihan juga untuk buat cabang, karena kita udah ada berapa cabang di Simalungun, ada di Panetonga, Sabah 2, Saribudolok, perdagangan, dan kita rencana ada berapa tempat lagi kita buka. Kita buka itu bukan arti kita bantu, contohnya ada pelatih di sana nggak ada fasilitas, saya beliin matras, saya beliin samsak, sarung tinju, biar ada di sana tersalurkan. Gitu. Okay. Jadi yang kedua untuk UFC lah, karir. UFC ya pasti saya akan memberi yang terbaik untuk Indonesia, dan saya akan berlatih lebih keras lagi ya. Dan harapan saya untuk masyarakat Indonesia didukung lah, didoain supaya saya sehat-sehat dan bisa berlatih lebih keras untuk netizen. Netizen ya. Yang membuli ya, kalau netizen kan banyak yang. Ya, untuk netizen banyak lah makan. Dan semoga cepat kembali ke jalan yang benar. Asik, mantap. Baik. Jadi JK masih ada banyak impian ke depan, baik di jalur UFC maupun di jalur sosial dan kehidupan rumah tangga tentunya ya. Karena kita tahu seorang JK ini setiap bertanding itu harus meninggalkan keluarga. Berapa lama, Jack? Ya, ini terakhir 6 bulan. 6 bulan ya? Iya, anak istriku baru lahiran 2 minggu udah aku tinggalin. Ya. Tapi itulah hasilnya. Ya, baik. Ya, kita doakan JK bisa sukses di pertandingan berikutnya dan semua impiannya bisa tercapai. Terima kasih Jack udah mampir. Sebenarnya banyak yang mau kita bicarain, tapi ya sampai besok lagi ya. Nanti bicaranya di Simalungun. Saya yang ngundang. Oh, siap. Baik. Kita partai tandang berarti nanti. Ini kan partai kandang dulu main di sini, nanti partai tandang di sana. Jangan lama-lama. Siap. Makasih Jack udah mampir di studio kita di ntvnews.id. Semoga sukses. Sukses untuk apa ini? TV. Ya, ntvnews.id. Oke. Ya, itu dia tadi perbincangan kita dengan JK Saragi. Sampai jumpa, sampai bertemu di
NTV News Doorstop edisi berikutnya. Saya Marco Tampo Bolon pamit undur diri. Sampai ketemu, bye-bye.